adjective clause. Before it, we have learned how to combine two sentences. Kita udah belajar mengkombinasikan atau menyatukan dua kalimat menjadi sebuah pernyataan atau sebuah penyampaian. So the first thing that I want to remind you, hal pertama yang ingin saya ingatkan adalah bagaimana cara menyatukannya, yaitu yang pertama, temukan benda yang sama, ya kan? Kemudian yang kedua, temukan apakah dia subjek atau objek atau person atau thing. Nah, itu yang perlu kamu tahu. Setelah tahu hal tersebut, well, in language, dalam bahasa, kita bisa menyederhanakan sesuatu, gitu ya. Bisa menyederhanakan sesuatu, asalkan makna yang ingin disampaikan tetap sama. Di sini, adjective clause can be also simplified. Adjective clause atau relative clause juga bisa disederhanakan. Nama istilahnya adalah reduce. Reduce artinya menghilangkan atau menyembunyikan. Reduce atau reduce ini juga punya arti yang sama dengan kata omit. Omit di adjective clause. Ya, jadi apa yang mau dihilangkan, Miss? Apakah mau dihilangkan satu kalimat semua? Jadi yang mau kita hilangkan adalah relative pronounnya. Apa itu relative pronoun? Yaitu kata yangnya. Yang mana aja yang bisa dihilangkan, yaitu kata who, which, dan that. Oke? Maka bagaimana dia caranya, Miss? Maka di sini Miss mau ngasih tahu bahwa sebenarnya kalimat adjective clause itu setelah udah digabungkan, ya beginilah strukturnya itu. Ini subjek yang mau dijelaskan, biasanya di depannya ada relative pronoun, lalu di depannya ada predikat 1, kemudian di depannya ada predikat 2. Gitu kan? Predikat 1. Nah, predikat itu kan sebelumnya pernah Miss kasih tahu bahwa predikat itu bukan hanya kata kerja, tetapi juga bisalah dia auxiliary. Ya, maka lihat bagaimana Miss cara mereduce-nya. Tadi kan Miss bilang, relative pronoun itu adalah who, which, dan that. Udah, lihat. Kalau kata kerja atau predikat yang ada di depan relative pronoun ini adalah kata kerja berbentuk aktif, ya, kata kerja berbentuk aktif, maka ubahlah kata kerjanya menjadi kata kerja berbentuk ing. Ya, nggak peduli apakah dia kata kerja pertama ataukah dia kata kerja kedua. Baik, yang ini Miss ganti dulu sebentar. Kemudian apabila kata kerjanya berbentuk pasif, ya, ingat kata kerja berbentuk pasif itu biasanya ciri-cirinya itu auxiliary ditambah kata kerja ketiga. Kecuali have, has, had tambah kata kerja ketiga. Yang namanya have, has, had tambah kata kerja ketiga kan itu memang strukturnya begitu. Contoh, aku telah pergi atau aku telah mencuci, maka kita katakan I have washed. Atau aku telah makan, I have eaten. Kalau itu kalimat aktif, memang strukturnya have, has, had, memang di depannya wajib kata kerja ketiga. Gitu ya. Bagaimana cara membuat dia pasif? Ingat pelajaran pasif kemarin bahwa di depan have, has, had itu ditambahkan kata been. Gitu ya. Maka saya rasa ini tidak perlu saya bahas di sini. Boleh kamu pelajari di video sebelumnya supaya kamu ingat kembali kalimat pasif itu yang seperti apa saja sih, gitu ya. Kalau ada yang begini, kalau misalnya ada dia kalimat pasif, hilangkan auxiliary-nya, sisakan kata kerja ketiganya. Ya. Kemudian satu lagi. Kalau ada to be ditambah, to be itu kan is, mr, was, were gitu ya. Kalau ada to be ditambah adjektif atau kata sifatnya pindahkan ke belakang benda yang mau dijelaskan ini. Ya, pindahkan ke sini. Gimana maksudnya, Miss? Nanti Miss masukkan. Ini masih sekelompok dengan ini. Kalau ada to be ditambah noun, oke. Hilangkan to be-nya, hilangkan relative pronoun-nya, tersisa noun. Jadi ini selalu dihilangkan ya, relative pronoun-nya dihilangkan, kata kerjanya hilangkan, menjadi verb in. Relative pronoun-nya dihilangkan, auxiliary-nya dihilangkan, sisakan kata kerja ketiga. Relative pronoun-nya dihilangkan, to be-nya juga dihilangkan, kata sifatnya pindahkan ke belakang subjek. Atau kalau di depannya ada noun, hilangkan relative pronoun-nya, hilangkan to be-nya, sisakan noun-nya. Jadi tidak perlu dipindahkan, gitu ya. Baik, kita masuk kepada contoh soal. Di sini akan saya bagikan beberapa soal. Bagaimana sih maksudnya Miss mereduce adjective clause atau mereduce relative pronoun-nya?
Maka cara pertama adalah temukan relatif pronounnya langsung. Udah, langsung temukan yang mana relatif pronounnya. Yang ada adalah who. Oke, cara mereduce-nya adalah tentu yang kita hilangkan kan relatif pronounnya ini. Lalu lihat apa yang ada di depannya. Kita baca, the girls who call you are liars. Perempuan yang memanggil kamu atau perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang menelpon kamu adalah pembohong. Ya, kita lihat di depan who ini adalah kata kerja pertama. Lalu tidak ada auxiliary di belakangnya. Bisa kita pastikan bahwa dia merupakan kata kerja berbentuk aktif. Tadi Miss bilang kalau di depannya adalah kata kerja berbentuk aktif, hilangkan relatif pronounnya, hilangkan kata kerjanya, ubah menjadi verb ing. Maka hilangkan who-nya, hilangkan call-nya, maka ubah call-nya menjadi calling. Maka jadilah kalimatnya, the girls calling you are liars. Oke, begitupun yang kedua ini. Oke, kita lihat yang kedua. Yang mana relative pronounnya di sana? Di sini ada kata which. Oke, which. Ya. Sekarang lihat yang ada di depan si which ini. Ternyata yang di depan si which itu adalah to be. Ya kan? To be. Ini tuh kan. Ternyata di depan to be itu ada kata sifat. Be itu kan kata sifat. Katanya tadi kalau di depannya ada kata sifat, hilangkan relatif pronounnya, hilangkan to be-nya, kata sifatnya pindahkan ke belakang si subjeknya. Maka jadinya gimana, Miss? Hilangkan, pindahkan ke, kan nggak mungkin big the house, agak rancun nggak? Kan aneh gitu ya. Maka ubah menjadi the. Maka pastikan ini selalu tetap di depan, oke? The big house. Oke, langsung ambil sisanya. Located next to my house. Oke, maka jadi rumah besar tersebut terletak di samping rumahku. Jadi gitu dia sederhananya. Padahal tadi rumah yang besar tersebut terletak di samping rumahku. Sama artinya kan? Tetapi lebih sederhana karena kita telah menghilangkan relatif pronoun dan to be-nya. Kita masuk ke contoh berikutnya, ya. Here we can see I want to buy a book which is written by Raditya Dika. Saya ingin membeli buku yang ditulis oleh Raditya Dika. Oke, maka kita lihat di sini, temukan mana relatif pronounnya. Apakah I want to buy a book? Maka ini which. Langsung lihat apa yang ada di depan relatif pronounnya. Selalu kayak gitu. Maka selalu lihat apa yang di depan relatif pronounnya itu, ya. Ternyata di depan relatif pronounnya ada to be. Jangan kamu kira karena di depannya to be, oh itu kelompoknya to be plus adjective atau to be plus noun. Enggak. Ternyata di depan to be-nya itu ada kata kerja ketiga. Bisa disimpulkan bahwa dia merupakan kalimat berbentuk aktif. Oke, kalimat berbentuk pasif. Maka kalau dia kalimat pasif, nggak perlu dipindah-pindahkan, tetapi bisa kita hilangkan. Maka hilangkan relatif pronounnya, hilangkan to be-nya, sisakan kata kerja ketiganya. Gampang kalau dia kalimat pasif. Tidak perlu Miss tulis ulang, maka Miss bacakan jawaban yang telah jadi. I want to buy a book written by Raditya Dika. Artinya tetap sama. Saya ingin membeli sebuah buku yang ditulis oleh Raditya Dika. Gitu ya. Kita masuk ke yang 4. The girl who is doctor helps my friend. Perempuan yang adalah dokter, ya, menolong temanku. Maka di situ relatif pronounnya adalah who. Oke? Di depan who ada to be lagi. Nah, selalu lihat dulu apa di depan to be-nya. Di depan to be ada dokter atau doctor, yang mana dia adalah noun. Perhatikan untuk noun ini ya. Hilangkan relatif pronounnya, hilangkan to be-nya, kan gitu kan? Maka jadi gini nanti dia jawabannya. The girl, doctor,
kasih koma. The girl doctor, atau tanpa koma pun sebenarnya bisa. Tapi koma ini lebih tepatnya digunakan sebenarnya apabila di sini tadi nama. Tapi ini kan tidak nama, tapi bisa juga pakai koma, tapi disarankan tidak. The girl doctor helps my friend. Itu dia. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal kelima. I have a friend who has a cute cat. Saya memiliki seorang teman yang memiliki kucing yang imut. Oke, maka lihat apa yang mau kita reducekan relatif pronoun. Maka temukan relatif pronounnya terlebih dahulu. Sudah, lalu lihat apa yang ada di depan relatif pronoun. Ternyata yang ada di depan relatif pronoun itu adalah kata kerja pertama menggunakan s atau is. Bisa disimpulkan kalau ada di depan who, which, atau that ada kata kerja pertama atau kedua, itu adalah kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Maka hilangkan relatif pronounnya, hilangkan kata kerja yang tadi, ubah kata kerja tersebut menjadi bentuk ing. Maka has itu kan berasal dari kata have. Have itu bentuk ingnya apa? Having. Maka menjadi I have a friend having a cute cat. Sama artinya. Gitu dia ya. Selanjutnya kita masuk ke yang keenam. A boy who is sleeping in the public transportation has been late. Seorang anak yang sedang tertidur di angkutan umum tersebut sudah terlambat. Ya, maka temukan relatif pronounnya. Ada kata who. Udah, di depan who itu ada to be, ya. Tapi ternyata di depan to be itu apa? Ada kata kerja. Kata kerja berbentuk ing, bukan kata kerja berbentuk ketiga. Ya, bisa disimpulkan ini adalah kalimat aktif. Udah, jadi kalimat aktif mau dia asalnya kata kerja pertama, kedua atau verb ing, ya. Hilangkan adjective clause-nya, hilangkan to be-nya. Ya kalau dia udah verb ing, ya udah sisakan. Maka menjadi a boy sleeping in the public transportation has been late. Itu hasilnya. Ya, kita lanjutkan. Yang ketujuh. Material that has been taught by Miss Desti is very easy. Temukan yang mana adjective clause-nya. Ini, ada kata that. Udah. Di depan kata that ada kata has. Ya, tolong dibedakan dengan yang ini. Di depan has, kalau di depan have, has, had, di depannya ada kata been, ya bisa disimpulkan itu adalah kalimat pasif. Pasti di depannya ada kata kerja ketiga. Lihat, maka menjadi materi yang telah diajarkan. Itu jadinya dia. Jadi bukan yang telah mengajarkan, bukan. Jadi kalau udah ada kata been di depan have, has, had, itu adalah kalimat pasif. So, hilangkan relatif pronounnya, hilangkan has-nya, hilangkan been-nya. Maka sisakan kata kerja ketiganya. Maka menjadi material taught by Miss Desti is very easy. Gitu dia. Maka adjective clause ini sangat berguna buat untuk menyederhanakan kalimat yang ingin kita sampaikan. Maka pernah kita dengar contohnya mungkin seperti mission impossible. Sebenarnya itu berasal dari impossible mission. Dia adalah pengaruh dari reducing adjective clause dan banyak lagi sebenarnya contohnya. Oke, sekian materi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you everybody.